Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Halo kawan semua dimanapun anda berada, kembali lagi berjumpa bersama aku. Semoga kita selalu dalam keadaan baik dan kebaikan selalu menyertai kita semua. Amin ya. Oke kawan-kawan, alhamdulillah kembali lagi Maki berkesempatan untuk berbagi soal-soal CPNS yang kita persiapkan untuk pada PT CPNS tahun 2021 ini, yang sudah berlangsung sekarang memasuki hari kedua gitu kan. Hari pertama sudah berlangsung kemarin. Dan pada kesempatan kali ini Maki akan berbagi kepada kawan-kawan terkait FR SKD TIU yang beredar gitu ya, berdasarkan pengalaman kawan-kawan yang sudah melakukan tes SKD pada hari kemarin. Semoga yang Maki berikan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kawan-kawan semua. Baik, untuk mempercepat waktu langsung aja ke di kopi gitu ya. Di sini sudah sajikan sebuah masalah, namun apapun masalahnya minumnya teh botol seru gitu ya. Selalu hidupnya selalu dengan seniman jadi Semolipus Solution. Biar apa? Iya betul, biar inspirasi gitu sa. Oke kawan-kawan, soalnya ini soal adalah tentang penalaran analitik ya. Sebagaimana kita ketahui ya, di samping tahun 2020 kemarin ya, maksudnya ternyata tahun 2021 ini penalaran analitik kembali lagi muncul gitu ya. Untuk saat ini, kalau tahun kemarin itu banyak yang muncul tentang meja bundar, nanti insya Allah sudah akan Maki buatkan lah pokoknya contohnya ya. Dan ternyata pada kali ini juga muncul penalaran analitik, tapi untuk pada pada satu baris panjang katanya. Soalnya kita baca bareng-bareng ya. 6 orang duduk pada kursi yang telah disusun satu baris panjang. Nah, ada 6 orang berarti ya. Posisi ke-6 orang tersebut diatur dengan ketentuan, yaitu Denny ingin dekat dengan Caca, Andi ingin dekat dengan Elisa, dan Elisa ingin dekat dengan Denny. Andi tidak ingin bersebelahan dengan Bim Bim dan Caca, sementara Bim Bim harus lebih dulu daripada Firza. Jika Andi di urutan pertama dan Bim Bim di urutan kelima, maka orang yang duduk bersebelahan dengan Caca adalah bla bla bla. Berarti untuk tahu jawaban ini ya kita harus berkenalan dulu dengan Caca gitu ya. Hah? Ya just kidding ya. Just kidding. Caranya nggak usah kita kenalan ya. Kita bisa memprediksi jawabannya kawan-kawan. Pertama ya, karena dia duduk di satu baris, berarti ada, buat kita barisnya. Ada 6 orang kan nih. Buat baris kursi dulu ada 6 orang. Kita isi 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Selanjutnya kita ikuti ketentuan ya. Itu sebabnya kita harus mengikuti ketentuan kawan-kawan, biar kita berjalan sesuai sesuai. Jadi kalau kita nggak ikut aturan bahaya nanti kawan-kawan. Jadi kalau kita ikut aturan maka nanti hal positif tentunya akan kita dapatkan. Oke. Posisi duduk ke-6 orang tersebut diatur dengan ketentuan, yaitu Denny ingin dekat dengan Caca, Andi ingin dekat dengan Elisa, dan Elisa ingin dekat dengan Denny. Andi tidak ingin bersebelahan dengan Bim Bim dan Caca, sementara Bim Bim harus lebih dulu daripada Firza. Jika Andi di urutan pertama, langkah pertama kita cari dulu, karena kalau nama-nama ini kan tidak pasti kan kawan. Kita tidak tahu di mana dia duduk, tapi di sini biasanya soal suka memberitahi kita gitu ya. Soal suka memberitahi kita siapa yang tempat duduknya paling pasti, itu yang bisa kita tentukan nih. Jika Andi duduk di urutan pertama, berarti yang Andi itu di sini. Andi di urutan pertama. Dan Bim Bim di urutan kelima, Bim Bim di sini. Nah, Bim Bim itu. Berarti kita tinggal menentukan kawan-kawan yang lainnya. Kemudian jika Andi di urutan pertama dan Bim di urutan kelima, maka orang yang duduk bersebelahan dengan Caca adalah, nah ini berarti sudah kita selesaikan nih. Andi sudah ini. Berarti nggak usah fokus di kalimat ini, ganti lagi. Sementara Bim Bim harus lebih dulu daripada Firza. Firza bisa kita ikuti di sini. Bim Bim harus lebih dulu, berarti Firza setelah Bim Bim, Firza. Berarti tugas kita sekarang meletakkan nama-nama siapa nih? Yang belum, Elisa, kemudian Denny, dan siapa lagi? Caca ya, Caca. Nah, di mana nih? Kita cek ke sini. Denny ingin dekat dengan Caca, berarti Denny ingin dekat dengan Caca. Denny, Caca. Atau bisa dengan Caca, Denny, Caca, Cada, Cade gitulah, atau boleh tulis boleh itu Caca, Denny. Andi kemudian dan Elisa ingin dekat dengan Denny. Elisa juga ingin dekat dengan Denny. Elisa ingin dengan Denny di sini. Berarti ini kalau Caca, Denny, berarti di sini Elisa gitu. Andi tidak ingin bersebelahan dengan Bim Bim dan Caca. Berarti kalau yang ini kita pilih, ini berarti ada 2 pilihan nih. Bisa Elisa, Denny, Caca yang 3 kotak ini. Bisa Caca, Denny, Elisa. Tapi di sini diberitahi kepada kita bahwa Andi tidak ingin bersebelahan dengan Bim Bim dan Caca. Jadi Caca nggak boleh di sini. Berarti yang ini nggak boleh dipilih, wrong. Tinggal pilih yang kita pilih adalah Elisa di sini, Denny di sini, dan Caca di sini. Nah,
Selesai deh gitu kan ya. Maka orang yang duduk bersebelahan dengan Caca adalah ya Bim Bim dan Denny. Bim Bim dan Denny ada nih A gitu kan kan. Understand? Tidak benar. Itu mantap. Kalau mantap, next soal nomor berikutnya. Soal nomor 2 nih. Suatu kelompok pemuda terdiri dari 6 orang yaitu Aga, Bian, Charles, Dimas, Edo, dan Pero. Aga lebih gemuk daripada Pero. Oh, ini tentang apa, berat badan berarti ya. Dan lebih tinggi daripada Dimas, juga tentang tinggi badan nih. Bian lebih kurus daripada Edo dan lebih pendek daripada Pero. Charles lebih gemuk daripada Aga dan lebih pendek daripada Bian. Dimas lebih kurus daripada Pero dan lebih tinggi daripada Bian. Edo lebih kurus daripada Dimas dan lebih tinggi daripada Aga. Pero lebih gemuk daripada Dimas dan lebih pendek daripada Aga. Siapa di antara pemuda berikut ini yang lebih gemuk daripada Pero dan lebih tinggi daripada Dimas? Berarti harus kita kenalan dulu ya. Enggak ya kawan-kawan ya. Jadi seperti ini juga bisa kita prediksi dengan menggunakan pengenalan analitik. Pertama ya udah kita hadapi dulu yang semua solution. Biar apa? Iya betul. Biar inspirasi gitu kan ya. Kita mulai dari kalau kayak gini ini harus terpaksa kita mulai apa satu-satu ya. Agak lebih gemuk dari kan berarti ada berat badan BB dan ada tinggi badan. Kita buat di sini aja tinggi badan. Oke. Kemudian agak lebih gemuk daripada Pero, berarti A lebih besar, lebih gemuk daripada Pero. Agak lebih gemuk daripada Pero dan lebih tinggi daripada Dimas, berarti A lebih tinggi daripada Dimas ya. Oke. Bian lebih kurus daripada Edo. Oh, berarti yang lebih gemuk siapa? Edo kan? E lebih gemuk daripada Bian, B. Kenapa dibuat seperti ini? Biar sama, biar memudahkan kita nanti untuk mengurutkan siapa sih yang paling berat, siapa yang paling tinggi itu, ya. Oke, Bian lebih kurus daripada Edo, berarti Edo lebih gemuk kan, dan lebih pendek daripada Pero, berarti yang tinggi siapa? Pero F lebih besar daripada B. Ini. Charles lebih gemuk, berarti C lebih gemuk, C lebih besar daripada Aga. A dan lebih pendek daripada Bian, berarti B dulu baru C kan gitu ya. Oke. Dimas lebih kurus daripada Pero, berarti F lebih gemuk ya, Pero daripada Dimas, D. Dan lebih tinggi daripada Bian, Dimas lebih kurus dan lebih tinggi, berarti D lebih daripada mana? Dimas lebih kurus daripada Pero dan lebih tinggi daripada Bian, berarti D, B. D lebih besar dari B. Oke. Edo lebih kurus daripada Dimas, berarti Edo lebih kurus daripada Dimas, D dulu. D lebih besar daripada E. Kemudian mana lagi nih? Dan lebih tinggi, Edo lebih tinggi daripada Aga. Oh, berarti E lebih besar daripada A. Gitu ya. Oke. Pero lebih gemuk daripada Dimas, berarti F lebih besar daripada D. Harusnya ke bawah ya kawan-kawan ya. Dan lebih pendek daripada Aga. F lebih pendek mana namanya tadi. Pero lebih gemuk daripada Dimas dan lebih pendek. Oh, berarti daripada A. A lebih besar daripada lebih tinggi daripada F. Nah, satu persatu kita urutkan mana yang lebih besar berat, mana yang lebih tinggi gitu. Kalau yang ini siapa yang paling berat kira-kira? Nah, cara mudah melihat siapa yang paling berat, maka kita perhatikan kawan-kawan siapa yang tidak ada di kiri di sini. Kalau A dari kiri gak ada kan? Sorry, di kanan maksudnya ya, ini kiri kanan gitu. A ada, berarti bukan A. Terus B ada nggak? B nggak ada ya. B ada nggak? Coba lihat kita sama B sama kita ya. B mana nih? Mana B? Kita ulangi B. Sorry B mana? Ini D atau B ya? B ada ya di kanan, berarti kecil, salah berarti ya, bukan, wrong. Kalau C nih. C berarti C lebih besar nih. C dulu berarti ini. Kemudian siapa? C lebih besar dari A. Sekarang A coba. Setelah C kan ke A. Coba kita cek A. A lebih besar dari F, benar. A lebih besar dari F, berarti F ya. C A F. Langsung aja. Setelah F siapa? D kan? F lebih besar dari D, berarti D. Oke, mudah kan? C A F D, kemudian D lebih besar dari E. Yang terakhir siapa? C A F D E, yang enggak ada siapa? C A F D E, B ya. B lebih kecil dari E. Ketemu tuh kawan-kawan, B. Nah, ini dia urutannya ya. Yang ditanyakan apa?
Siapa di antara pemuda berikut ini yang lebih gemuk daripada Pero dan lebih tinggi daripada Dimas? Lebih gemuk dari Pero bisa Angga, bisa Charles. Bisa Angga, bisa Charles. Nah, antara ini dengan ini. Nah, tugas kita adalah memilih satu di antara dua gitu berarti ya. Yang lain wrong, dia wrong ya. Tinggal ada option dan tugas kita adalah memilih satu di antara dua. Kita lanjut ke sini. Oke. Siapa yang lebih tinggi di sini? Yang lebih tinggi ya berarti tinggi sekarang nih. Yang enggak ada di kanan siapa? D, B ada, C, B, A, F. Nah, berarti yang nggak ada siapa? E ya, berarti E dulu ini. E kemudian lebih besar daripada A kan? E A, kemudian D kan? Setelah D siapa? D, B kan? Setelah B, C, oke. Setelah C mana C? C nggak ada ya? Coba E A D B C 2 4 5 harus 6 orang kan? Yang nggak ada siapa? A B C D E F berarti F. Kan ketemu A juga lebih besar dari F, benar kan? Gitu kan ya. Nah, pertanyaannya, siapa di antara pemuda berikut ini yang lebih gemuk daripada Pero dan lebih tinggi daripada Dimas? Lebih tinggi daripada Dimas. Aga juga nih, Aga dan Edo. Aga juga nih. Berarti kalau begitu Charles di mana? Charles di sini kan? Yang irisannya yang tadi kan ini antara ini kan Charles sama Aga. Nih, Charles sama Aga, C sama A. Di sini itu E sama A. Yang irisan mana? Ini enggak ada di tinggi badan, C. Begitu juga dengan E, enggak ada di berat badan. Berarti yang irisannya adalah A. Siapa A? Aga. Ya udah, berarti jawaban yang paling tepat itu yang A, yaitu Aga. Gitu kan? Understand? Ini mantap. Oke kawan-kawan, barangkali saja dulu yang bisa dikatakan seperti dalam insya Allah nanti akan ditambah lagi dengan soal-soal yang lebih hot yang disesuaikan dengan FR yang beredar beberapa hari yang lalu dan sekarang masuk ke SKD yang kedua. Insya Allah nanti akan update terus tentang FR yang beredar baik soal TU, TWK maupun PKP-nya. Oke kawan-kawan, di samping saya maksimal Rajin mengajarkan juga memaksimalkannya dengan doa. Apalah artinya usaha tanpa doa, begitu juga apalah artinya doa tanpa usaha, karena antara usaha dan doa itu harus seimbangkan. Judul lagunya juga perjuangan dan doa. Oke, tempat kita see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.